Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Rohadatul Ais. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Islam dan hak asasi manusia dalam perspektif Fatih Osman, sebuah ijtihad dinamis dan efektif. Presentasi ini merupakan salah satu langkah saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya, kelas pasca sarjana. Baik, mari kita lanjutkan. Hegemoni Barat begitu terasa sejak terjadinya Revolusi Amerika dan Prancis pada abad ke-18 sampai detik ini. Gejala perubahan sangat terasa khususnya berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi modern, komunikasi massa, dan lain sebagainya. Menurut Abdullah Said, bahwa perubahan sosial yang dahsyat tersebut berdampak luar biasa dan mengubah pola pikir dan pandangan keagamaan atau religious worldview, baik di lingkungan umat Islam maupun umat beragama yang lain. Sehingga prestasi Barat tersebut disikapi menjadi beberapa jenis dari pihak Islam sendiri. Yang pertama adalah orang-orang yang mengapresiasi dan menampakkan sikap peduli, bahkan mereka mengatakan untuk wajib mengadopsi apa yang datang dari Barat tersebut. Yang kedua adalah mereka yang bersikap acuh tak acuh tanpa menentukan sikap. Sedangkan yang ketiga adalah mereka yang bersikap sinis dan mengklaim bahwa apa yang datang dari Barat adalah jauh dari nilai-nilai Islam. Dan di antara segala isu-isu yang didengungkan oleh Barat, ada salah satu isu yang cukup urgent, yaitu mengenai hak asasi manusia. Nah, yang menjadi menarik tentang hak asasi manusia ini adalah ketika penetapan standar universal HAM dalam perspektif Barat bersifat antroposentris. Sedangkan dalam agama Islam sendiri bersifat teosentris. Sehingga bagi Barat segala sesuatu barometernya adalah pada pandangan manusia. Di antara sarjana muslim kontemporer yang konsen dalam hal ini adalah Fatih Osman. Menurut Fatih Osman, jika di satu pihak Islam sebagai dasar bagi terbentuknya peradaban, sementara di pihak lain hak asasi manusia membangun peradabannya lebih baik, maka diskursus tentang hak asasi manusia dan Islam menjadi relevan. Nah, di sini Fatih Osman menjadi jembatan antara HAM itu sendiri dan Islam. Sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia dimulai dari Revolusi Prancis, adalah awal munculnya istilah hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan adanya perampasan hak-hak rakyat yang telah mereka miliki sejak lahir, sehingga berujung pada perlawanan rakyat itu sendiri menuntut hak kebebasan mereka dan akhirnya berhasil memaksa para raja mengakui aturan tentang keberadaan hak orang lain. Kemudian kesadaran akan hak asasi manusia ini semakin didapatkan oleh Barat pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi, sehingga lahirlah dokumen-dokumen seperti Magna Carta di Inggris pada 15 Juni 1215. Kemudian dari situ muncullah upaya-upaya perumusan dan pendeklarasian hak-hak asasi manusia seperti Habeas Corpus tahun 1670, kemudian The Bill of Rights
pada tahun 1689 dan lain sebagainya. Lalu perkembangannya muncul kembali ketika adanya For Freedom di Amerika Serikat pada Januari 1941 yang diproklamasikan oleh Presiden Roosevelt. Hingga pada tahun 1944 ada konferensi buruh internasional di Philadelphia, Amerika Serikat yang akhirnya menghasilkan sebuah deklarasi HAM yang kemudian menjadi pemicu atas dasar perumusan Deklarasi Universal HAM atau DUHAM. Dan puncaknya adalah ketika adanya Deklarasi Universal HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Fathi Usman. Fathi Usman memiliki nama lengkap Muhammad Fathi Usman. Muhammad Fathi Usman lahir pada tanggal 17 Maret 1928. Fathi Usman ini lahir di Mesir dan ia adalah seorang pendidik atau pengajar. Namun, Fathi Usman ini lebih lama tinggal di California Selatan atau beberapa mengatakan tinggal di Virginia, Amerika Serikat. Kemudian dalam hal pendidikan, dalam bidang pendidikan, Dr. Osman memperoleh gelar sarjananya di Universitas Kairo, Mesir. Sedangkan gelar doktornya di Universitas Princeton, New Jersey. Kemudian untuk tempat mengajar, sebagai seorang pengajar, Dr. Usman ini mengajar di beberapa tempat. Yang pertama, Universitas Southern California, Universitas Temple, Pennsylvania, Universitas Princeton, New Jersey, Universitas Al-Azhar, Mesir, Universitas Oran, Aljazair. Kemudian untuk karya-karyanya sangat banyak sekali dari Dr. Usman, di antaranya The Islamic Thought and Human Change. Kemudian ada An Introduction to the Islamic History. Ada The Muslim World. Ada juga Jihad, A Legitimate Struggle for Human Rights. Kemudian ada Muslim Women in the Family and Society. Dan masih banyak lagi. Lalu permasalahan apa yang ada antara Islam dan HAM itu sendiri? Pada dasarnya ada satu prinsip sama yang diajarkan oleh Islam dengan hak asasi manusia. Kesamaan tersebut ada pada menganggap bahwa semua manusia itu sama. Tidak ada kelebihan etnis satu di atas etnis yang lain. Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa sesama manusia harus saling melengkapi atau complementing dan bekerja sama atau cooperating. Semuanya itu sama, tidak ada kelebihan antara etnis satu dengan etnis yang lain. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sehingga dalam Islam, kemuliaan seseorang bukan pada etnisnya, bukan saja hanya karena orang tuanya, tetapi justru dari tingkat ketakwaannya kepada Allah. Semakin dia takwa kepada Allah, maka semakin mulia orang tersebut. Semakin dia tidak takwa kepada Allah, maka semakin hina pula orang tersebut. Nah, yang membedakannya dengan HAM tentu saja pada hal tersebut juga pada sifatnya, bahwasanya HAM itu bersifat antroposentris, sedangkan Islam adalah bersifat teosentris. Kemudian menurut perspektif dari Fathi Usman sendiri, HAM atau hak asasi manusia menurut perspektif dari Fathi Usman. Di sini saya hanya membacakan mengenai pandangan dari Fathi Usman, dan ini bukan berarti saya mendukung pandangan tersebut atau menyatakan pandangan tersebut sepenuhnya benar,
Karena menurut saya pribadi, segala sesuatu tetap harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita lanjutkan mengenai HAM dalam perspektif Fatih Usman. Setidaknya ada 6 pemikiran yang ditawarkan oleh Fatih Usman. Yang pertama, sikap terbuka terhadap hukum internasional. Kedua, memaknai ulang konsep qot'i dan dhonni. Yang ketiga, menerima suatu perubahan dengan melakukan ijtihad. Yang keempat, formulasi dan kodifikasi kembali hukum Islam. Kelima, membangun pemahaman baru tentang gender dan hubungan muslim dan non-muslim. Yang keenam, ikut aktif menciptakan perdamaian dunia dalam organisasi internasional PBB. Nah, setidaknya percikan pemikiran Muhammad Fatih Usman tersebut adalah: yang pertama, Fatih Usman dalam esainya mengingatkan kesadaran umat Islam akan keberadaan umat Islam. Menurut Fatih Usman, umat Islam pada saat ini bukan lagi mayoritas tetapi minoritas di kalangan dunia, sehingga setidaknya umat Islam harus memahami dan sadar akan hal tersebut. Yang kedua, kesadaran lainnya yang ingin diingatkan oleh Fatih Usman adalah mengenai umat Islam yang menjadi anggota world citizenship, yakni bagian dari umat yang menghuni dunia, sehingga setidaknya umat Islam harus mau berjabat tangan dengan dunia. Kemudian yang ketiga, hal lain yang dikatakan oleh Fatih Usman, umat Islam hendaknya menghindari sifat ghetto-minded atau narrow-minded, artinya berpandangan sempit atau kuper. Dan yang keempat, hal yang ditawarkan oleh Fatih Usman adalah isu-isu kontemporer yang menjadi pusat kajian PBB. Di antaranya yang sering ia katakan adalah bagaimana bersikap baik terhadap sarjana-sarjana dan para peneliti. Demikian adalah inti-inti dari pemikiran Fatih Usman. Mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang benar yang bisa diambil dari apa yang disampaikan oleh Fatih Usman, maka silahkan diambil. Namun, apabila dari apa yang disampaikan oleh Fatih Usman tersebut ternyata ada yang kurang tepat, maka silahkan ditinggalkan. Ada kurang lebihnya, ada kekurangannya, saya memohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.